ya, jawab loh. Loh. Ya jawab. Apa ya? Ya apa tadi? Dia ngomong apa? Ikut. Halo. Mic-nya kurang bagus. Jalan-jalan ke kota Blitar. Mau bersyukur dengan hati lapang, ibadah anak besok. Asal, keren-keren. Bahagia. Nanti yang disebut jalan-jalan. Mari kita lihat Bapak Ibu, Oma-oma yang dari GKJP mana? Ayo. boleh sampai di tempat ini bertemu dengan saudara-saudara kami di GKJ Lampung. Terima kasih Tuhan, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, kami mau membangun ibadah di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ibadah di tempat ini akan membuat kami pulang dengan sukacita baru, dengan semangat baru, dengan pengharapan baru. Karena kami punya Tuhan Yesus yang hidup, yang senantiasa menolong kami semua, supaya kami dapat melalui hari-hari kami bersama dengan Engkau.
Oma-oma, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, silakan berdiri. Kita akan menyanyi Mars PKIM dan kedua kali pada dinyanyikan dua kali. Dipersilakan duduk kembali. Tuhan tidak pernah melihat apa warna Tuhan juga tidak pernah melihat apa warna rambut kita. Dan yang lebih lagi kali ini adalah hari-hari sukacita untuk bersekutu. Tuhan tidak pernah melihat dari mana gereja. Tunggu, nanti disuruh ya. Di Alkitab nggak ada, semua sama. Semua nggak ada. Betul. Coba ini kamu besok ini, kamu mana? Saya di Alkitab tuh. Ya, Benar. Ketika hatimu sama seperti hatiku, maka kita adalah saudara. Mari tos kanan diri dong. Kita saudara. Tos kanan diri. Seperti anak-anak muda.
Kristus itu sesuatu yang nikmat luar biasa. Iya. Oh itu ya. Seperti naik poster. Itu naik poster. Ya, tapi itu hanya menjadi bagian dalam hidup kita untuk menjadi pohon yang harus berbuah. Ya, makanya kita diajak semuanya untuk menyatakan kasih Tuhan melalui musik. Iya, saya kalau saya ambil. Oke. Oma Opa, Tante Yanti, kita mau bergerak lagi ya, setuju? Setuju. Yang tidak bisa kesulitan hidup. Hanya saya saja yang berbeda. Saya sudah biasa. Jadi semua ini yang betul. Dia bisa hidup. Iya. Yesus kok. Kita menunjukkan gerakan yang ada nama saya. Ini yang kita ini.
maju kita maju. Angry.
kecil dilakukan oleh kaum diaspora yang ada di masyarakat agama. Sekali lagi kami tepuk tangan. Walaupun kadang-kadang nggak ada sama ya. Kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Hamba yang terkasih kepada Ibu Pendeta yang dihargai. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana? Sudah mulai merasa menggem-gem? Ini kalau MC-nya ini Maranelli memang begitu. Kita diajak joget nyanyi yang sangat banyak. Besok ya Nelly apa Bapak Ibu? Kita mungkin Bapak Ibu tadi batin itu Yuswo kok MC-nya kok jadi pemuda itu juga sudah Nelly gitu. Ya, perkenalkan saya Pendeta Yedi dan menyambut Bapak Ibu bersama rekan pendeta. Di Tulang Bawang ada 2 pendeta. Pak Condro silakan menampakkan diri supaya besok
Soto itu mau dibawa. Saya akan jalankan dengan di depan lagi. Baik Bapak Ibu, mari kita arahkan hati kita supaya kita pulang dengan berkat yang luar biasa yaitu firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan dan sejenak merenungkannya. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk hidup yang kami rasakan hingga saat ini, untuk persekutuan antar saudara seiman, tidak dibatasi oleh tembok gereja, oleh denominasi, oleh cara kami berdoa dan bernyanyi. Tuhan yang menyelamatkan kami, Tuhan menyatukan kami. Kami bersyukur di antara keterbatasan fisik kami yang tidak sungguh-sungguh 100% sehat, di antara kesibukan kami harus ngomong cucu, harus melakukan banyak hal yang lain. Saat ini Tuhan perkenankan kami bertemu satu dengan yang lain dalam sukacita, dalam persekutuan PKIM. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau Tuhan, kami ingin, kami rindu Tuhan, kami menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan, yaitu firman Tuhan. Sehingga setelah nanti semua selesai, kami pulang dengan kekuatan baru, dengan semangat baru, dengan pengharapan dan sukacita yang baru oleh karena firman Tuhan. Karena itu tolonglah Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang siap membaca dan merenungkan. Tuntunlah dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami semua tak satu pun terkecuali, semuanya diberkati oleh firman Tuhan di siang hari ini. Dalam Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita membaca dan mengingat kesaksian pemazmur dari Mazmur 30. Kita ambil bacaannya ayat 9 sampai 13. Tidak kita baca keseluruhan. Kita baca Mazmur pasal 3. Ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang merata telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kagumku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang terkasih, anak yang terkasih, ada juga yang sudah buyut, saya tahu di sini yang dikasih Tuhan luar biasa. Apakah ingat hari ini tanggal berapa ya? Waduh, ingat kabeh. Pensiunannya Pak Masilto. Kiriman dari anak-anak cucu sudah datang. Berarti masih ada yang diharapkan ya. Syukurlah. Baik, ada yang ulang tahun tanggal 10? Angkat tangan yang ulang tahun 10 Oktober. Luar biasa juga. Wah, luar biasa. Ya. Ada yang punya hari istimewa di tanggal 10 Oktober selain ulang tahun? Ulang tahun perkawinan? Ini juga. Luar biasa. Ya, Bapak Ibu, saya punya sesuatu yang istimewa di tanggal 10 Oktober. Bukan hari ulang tahun, juga bukan hari ulang tahun perkawinan, tapi 10 Oktober bagi saya adalah hari kehidupan baru, hari lahir baru. Waduh, hari penyelamatan Tuhan. Bapak Ibu pernah ada yang mendengar peristiwa Kamis Kelabu ya? Kamis Kelabu apa itu? 29 tahun yang lalu hari
tahunnya 1996, bener ya, berarti 29 tahun ya, cepat sekali waktu berjalan. Sebuah peristiwa pembakaran gereja-gereja dan sekolah Kristen dan susteran di Situbondo. Saat itu saya baru 2 tahun, masih menjadi pendeta, jadi sinis baru 2 tahun, jadi belajar. Tapi lalu ada peristiwa yang sangat besar. Mungkin ada yang sempat berkunjung ke sana waktu sesudah peristiwa itu. Ada yang dirusak, yang banyak dibakar, ada yang segel juga dari SCA dan sebagainya. Saya tidak akan pernah lupa tentang peristiwa itu, tapi saya tidak mengingat tentang keprihatinan, tentang ketakutan, tentang kekhawatiran, tetapi selalu mengingat bagaimana Tuhan berkarya di tengah-tengah pergumulan umatnya. Ada banyak sekali yang bisa dipelajari dari sana tentang kehidupan berokumene, perjumpaan gereja-gereja, kemudian lahirnya forum komunikasi masyarakat, sampai pada akhirnya ke FKUB dan seterusnya, itu lahir dari Situbondo, Bapak Ibu. Dan terkait dengan Mazmur ini, saya hanya akan mencuplik satu kisah kecil yang mengantarkan saya pada kesaksian. Dari renungan hari ini saya awali dengan sebuah kesaksian hidup saya. Sebelum tanggal 10 Oktober 96, itu juga tahunnya sama, di bulan Juli, Bapak Ibu, di bulan Juli itu sudah terjadi peristiwa di gereja Pujian Jemaat Situbondo yang saya layani. Saya waktu itu sudah siap-siap ya, besoknya mau ke adik saya manten gitu. Tapi malam itu ternyata ada orang-orang tertentu yang mencoba untuk membakar gereja Situbondo. Jadi dilempari gitu dengan apa ya, disulut api terus dilempari dengan bensin yang plastik gitu. Karena itu masih ketemu gitu ya. Tapi Tuhan itu yang membangunkan gitu. Oh, gitu. Terus ada pegawai-pegawai rumah sakit yang juga lewat, oh itu ada kebakaran, dan akhirnya ditolong oleh tetangga-tetangga, oleh orang-orang lain. Nah, terus dari situ itu dijaga, ini bagian penting, dijaga oleh warga jemaat setiap malam, Bapak Ibu, sampai 3 bulan ya, 3 bulan sampai September. Lalu di September itu sudah deh koyoke aman, katanya si Jokowi kesel. Wes aman, nggak usah dijaga ya, berarti dia nggak kenapa-napa. Ya aslinya ya masih rodo deg-degan ya. Tapi ini refleksi saya. Yang membuat saya kuat, yang membuat saya berani dan jogo-jogoan si Joko Gusti, itu adalah ketika saya tidur pulas saja, ketika peristiwa itu terjadi, Tuhan membangunkan saya. Kalau Tuhan itu belum berkenan memanggil saya, ya apa caranya Tuhan itu pasti memberikan keselamatan. Kalau Tuhan itu masih punya rencana atas hidup saya, Tuhan itu pasti masih memperkenankan saya hidup apapun yang terjadi. Itu prinsip saya, itu kesaksian yang menguatkan saya sampai sepanjang hidup menghadapi apapun. Saya hanya berprinsip pada waktu itu saya tidur pulas, harusnya sudah terbakar saja, gitu kan. Tapi kok ya Tuhan itu kok ya Tuhan itu mengirim orang lain untuk menyelamatkan. Dan tanpa dijaga oleh orang-orang pun, kalau Tuhan menawi Gusti ngersakaken, Gusti menika tamtu badhe paring gesang dumateng kula, dumateng kita. Kalau Tuhan masih berkenan, apapun yang akan terjadi, sudah Tuhan pasti akan menyelamatkan. Itu yang membuat saya tidur pulas, gak dijogo-jogoan. Sudah, lihat saja. Mulai 1 Oktober, Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, 10 hari kemudian, tanggal 10 Oktober, boten dalu, gak malam, tengah siang ternyata. Sebuah peristiwa yang dimulai dari pengadilan, ya biasalah, begitulah peristiwa yang memang setting dan seterusnya seperti itu.
terjadilah peristiwa yang sangat besar itu. Tetapi sesudah peristiwa itu pun tentu sebenarnya menimbulkan ya suatu trauma, suatu kalau lihat api itu paling tidak suka begitu, lihat orang-orang ramai yang teriak-teriak begitu. Tetapi satu kesaksian dan kekuatan yang menjadikan berani untuk menjalani hidup dan menjadikan saya dalam tantangan-tantangan hidup masih tetap setia, mergo Gusti maringi urip. Sebab Tuhan sudah memberi hidup. Untuk apa Tuhan memberi hidup kalau bukan untuk tujuan yang baik? Ini adalah sesuatu refleksi yang saya pegang. Kalau dilarang pas hari ini ya 10 Oktober, kalau 10 Oktober saya selalu mengingat kuasa Tuhan. Saya selalu mengingat bagaimana Tuhan memberi saya hidup, belum diparni, ditimbali karena peristiwa itu. Kalau yang ditimbali ya tidak apa-apa, memang Tuhan sudah memarni ya. Tapi yang masih diberi hidup itu berarti ada suatu hal yang harus dilakukan. Bapak Ibu dan saya menemukan ketika membaca Mazmur dan seterusnya, juga bagian Mazmur bacaan kita ini menyaksikan bagaimana pemazmur ini yakin bahwa kalau dia diberi hidup, Tuhan itu punya tujuan yang baik. Tujuannya apa? Ya kita yang harus selalu mencari. Pemazmur dalam bacaan kita kalau ditarik mulai ayat yang kedua, nanti mau dibaca semua kok bowo gitu ya. Jadi saya ceritani saja. Mulai ayat 2, pemazmur ini beberapa kali mengungkapkan diselamatkan Tuhan. Berarti dalam hidupnya ini pernah mengalami hal-hal yang berbahaya. Dia katakan Allah menarik aku ke atas dari musuh-musuhku. Berarti istilahnya kalau musuhnya sudah di sini, ditarik begitu, istilahnya diselamatkan. Menarik dari keparung. Tuhan itu ya punya cara seperti orang Israel yang seharusnya sudah tumpas di laut Tiberau, karena di situ sudah tidak bisa akan tenggelam, di belakangnya juga akan dibunuh oleh tentara Mesir. Tapi Tuhan membuka jalan, menarik ke atas. Pemazmur juga mengatakan Allah menyembuhkan aku. Berarti pernah ada sakit penyakit yang hendak membawanya pada kematian, tapi lalu dia hidup. Pemazmur bersaksi Allah mengangkat aku dari dunia orang mati. Dari dunia orang mati, berarti dia pernah mengalami sampai mau meninggal. Itu mestinya dia pernah. Tidak dirinci satu persatu, tetapi beberapa pergumulan, sakit penyakit, musuh atau ancaman musuh, lalu situasi lain hendak membawa pemazmur dalam kematian. Istilahnya sajane waktu itu koyo wis wayahe. Tapi kok Tuhan itu masih memberi hidup seperti itu ya. Dan dalam kesempatan yang lain, pemazmur ini menggambarkan karya Tuhan ini, menyaksikan kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dari semua itu. Luar biasa ya Bapak Ibu. Mazmur 34 ayat 20. Orang yang benar tidak berarti tidak pernah mengalami kemalangan, tapi Tuhan itu melepaskan dari semua itu. Satu lagi, ia juga pernah berkata, bersaksi, banyaklah yang telah melakukan Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakannya dan mengatakannya. Ada yang tahu? Tetapi terlalu apa Bapak Ibu? Terlalu banyak jumlahnya untuk dihitung. Napa ingkang terlalu kata tentang pakaianipun Gusti? Terlalu banyak. Dan Mazmur ini menurut para penafsir ditulis bukan ketika masa muda ya Bapak Ibu, masa tua, masa ketika pemazmur sudah perjalanan hidupnya panjang, ketika pergumulannya sudah banyak, ketika kesusahannya juga sudah pernah dialami, ketika kematian sudah pernah dekat beberapa kali dalam hidupnya. Tapi lalu yang dia lihat, oh Tuhan berkarya, Tuhan masih memberi hidup.
Ini alasan pemazmur mengajak umat pada ayat yang berikutnya. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kagungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Jadi sekali lagi masih mulai mengatakan, oh Tuhan sudah menyelamatkan. Lalu dia membuat kesimpulan, oh sakjane aku iki wong susah, orang trauma harusnya. Kalau orang mengalami berbagai kekerasan, keadaan yang sangat susah, biasanya trauma sampai kadang dibawa sampai masa sepuh seperti itu. Tetapi pemazmur mengakui Tuhan sudah mengubahnya menjadi orang yang menari-nari, tadi seperti para MC yang mengajak kita menari karena Tuhan baik. Kain kagungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Hidup pemazmur diubahkan. Dia merasa bahwa hidupnya diberkati Tuhan, diberi sukacita, melewati segala sesuatu yang sulit, tidak harus terjebak di masa sulit yang lalu, sehingga sukacita bisa tumbuh, bisa muncul. Apapun yang pernah terjadi dalam hidup kita di masa lalu, tidak ada persoalan untuk kita tetap sukacita karena Tuhan sudah mengikat pinggang kita dengan sukacita. Karena Tuhan sudah mengubah kain kagung kita untuk menjadi orang yang bisa menari-nari. Tuhan mengubah hati kita dari keluhan, dari ratapan, dari penyesalan, dari ketakutan menjadi sebuah penyerahan, keyakinan akan penyertaan Tuhan, damai sejahtera, sukacita. Dan itulah alasan mengapa pemazmur lalu memuliakan Tuhan, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Penutup dari mazmur ini adalah komitmen kesimpulan akhir ketika pemazmur melihat perjalanan hidupnya yang penuh suka duka, melihat Tuhan menyelamatkan dan masih memberi hidup pada saat itu. Ketika menulis tentu saja dia masih hidup, bahwa ketika di-upload atau disebarkan pemazmur sebenarnya sudah tidak ada, tetapi pada waktu menulis tentu saja dia masih hidup. Dia mengakui bagaimana hidupnya yang diselamatkan Tuhan hanya dengan satu tujuan, untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, perjalanan hidup yang kita lalui tentu saja sangat panjang. Siapa di antara kita yang sudah di atas 85 tahun? Ada yang 85? Oh belum. Kalau di atas 80 ada ya? Boleh angkat tangan? 80 ke atas. Yang tinggi angkat tangannya kecuali sakit. Angkatnya 1, 2, 3. Oh iya, lumayan. Bayangkan 80 tahun perjalanan. Pernah kan merenung opo ya sing tak takut, opo ya sing tak kata sing kesupen Bu. Tapi kalau hal-hal yang penting itu tidak akan pernah lupa ya, tidak akan pernah lupa. 80 tahun itu kalau dikalikan 365, saya hitung nggak salah 29.200 hari. Bayu, ngapain aja kita ya? Yang usia 70 sampai 79 tahun, banyak ini. Wow, rata-rata ya. 60 sampai 69. Oh iya. Di bawah 60, Pak Chandra harus angkat tangan. Bapak Ibu, dalam perjalanan yang sangat panjang, hidup kita tentu dipenuhi oleh pengalaman-pengalaman yang sangat beragam, termasuk bagaimana Allah menyelamatkan kita dari maut. Dalam perjalanan saya 57 tahun, Bapak dibuka aja ya. Saya berusia 57 tahun lebih beberapa bulan. 57 tahun. Kadang kita berpikir cepat ya waktu. Peristiwa Situbondo itu sudah hampir 30 tahun yuk. Tak kroso. Tapi kalau direnungkan lagi, diurut lagi ya kroso. Siapa bilang tak kroso? Karena banyak hal yang sudah terjadi. Selain beberapa kali
hidup pada saya. Selain peristiwa yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, ya karena hari ini kesaksian ya, saya kesaksian tidak apa-apa, saya kira sedikit saja. Awal masuk ke situ Bondo 2 tahun sebelumnya, saya itu ya tidak mengerti ya Bapak Ibu. Saya belum pernah mengalami sakit seperti itu, dan itu sakitnya tiba-tiba. Semuanya baik-baik saja, tidur tengah malam itu kepala saya itu tiba-tiba sakit, dan sakitnya itu belum pernah saya alami selama hidup selain saat itu, sebelum atau sesudahnya. Lalu diikuti perut, saya pikir kok ini akan mati yo. Saya bilang suami saya bingung. HP belum zaman HP tapi ada telepon kasar itu ya. Itu saya kenapa ya? Sudah saya nggak tahu. Orang bilang halal biasa, dijajal dan apa nggak lebih. Pada waktu itu saya hanya bilang Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Dan akhirnya saya bisa mengeluarkan ya biasa seperti orang masuk angin saja, saya minta itu saja. Terus sudah ya, saya sama suami saya saya pikir wah aku saja Yesus mati waktu itu. Tapi ternyata tidak, Tuhan masih memberi hidup dan masih banyak Bapak Ibu peristiwa yang saya pikir ya aduh Tuhan itu maut itu sudah dekat dengan kematian. Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu juga secara sadar pernah mengalami hal-hal seperti itu di usia yang di sepanjang perjalanan 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun. Oh iya Bu, saya pernah sudah tidak sadar misalnya ada orang pernah dia dengar katanya orang-orang itu ini warga di Surabaya. Dia dengar orang-orang itu sudah bingung, tidak godok batu, tidak tutup kembang, tidak menghubungi seksi kematian. Dia itu benar, tapi dia tidak bisa respon karena orang pikir dia sudah meninggal. Misalnya seperti itu. Lalu dia hidup, Bu, saya sudah jadi sama Gusti. Pokoknya hidup saya ini ya sudah saya ajukan untuk Tuhan. Lalu dia menjadi kepala rumah tangga di sebuah gereja, relawan seperti itu sampai sepuh seperti itu. Karena dia merasa selama saya kuat saya akan melayani. Karena sebenarnya saya sudah tidak ada, Bu, tapi saya diberi hidup. Bapak Ibu, pengalaman-pengalaman yang sangat berbeda mungkin. Lalu musibah yang pernah terjadi, sakit penyakit, dan berbagai situasi yang sakjane yo nek hitungan menungso aku seorang waktu itu. Tapi kok yo hari ini sampai saiki besar hidup begitu. Itu yang kita ingat Bapak Ibu. Bagaimana yang tidak kita ingat? Bagaimana yang tidak kita sadari? Kita yakin bahwa sebenarnya di luar kesadaran kita pun ada banyak situasi yang sebenarnya sangat sulit bagi kita, yang membuat kita seakan-akan sudah tekan sakono. Tapi nyatanya sampai hari ini Gusti Maringi Gesang, Tuhan memberikan hidup kepada kita. Pertanyaannya adalah untuk apa? Kagum menapa Gusti Maringi Gesang dumateng kita? Untuk apa Tuhan mengaruniakan hidup untuk kita? Pemasmur mengingatkan tidak ada sesuatu yang lain kecuali untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Sebab Tuhan itu menciptakan manusia dengan kemuliaannya. Bahwa lalu dirusak oleh dosa, Tuhan Yesus sudah memperbarui. Bahwa kita diperbarui hidup di tengah dunia antara yang sudah rusak menuju kesempurnaan Kristus. Kita terus bergerak ditimbali untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, hidup memuliakan Tuhan adalah hidup yang legowo. Orang yang bisa memuliakan Tuhan itu hidup yang legowo, menerima perjalanan hidupnya. Bakuno biyen aku disakiti dulurku dhewe, bakuno biyen aku gak njukuk duit diarani, dituduh, difitnah. Biar itu menjadi bagian dari perjalanan. Sing penting Gustiku wis ngopeni aku. Gustiku maringi aku urip sampai saiki. Gustiku maringi kuat sampai saiki. Kita mau melihat Tuhan dalam perjalanan hidup kita, dalam berbagai pergumulan hidup kita. Legowo matur nuwun Gusti. Perjalanan itu panjang, suka duka banyak. Ketika hati kita legowo, hati kita penuh damai, akan terpancar juga seperti Bapak Ibu sekarang kalau bersama Adi Yosua itu ya, kalau di gereja itu kalau nasi susah main gereja nggak tahu ya kalau di rumah nanti pulang jalan-jalan
sukacita terus begitu. Legowo itu dari hati, memancarkan kesukacitaan. Hidup yang mampu bersyukur adalah menerima keadaan dan kenyataan saat ini, bukan dengan tuntutan untuk orang lain, bukan dengan keluhan, bukan dengan penyesalan, melainkan selalu dengan rasa syukur. Hidup yang memuliakan Tuhan bukan hanya ketika kita beribadah di dalam gereja tentunya, tetapi kita selalu menyaksikan kebaikan seperti pemazmur. Aku mau bersyukur, aku mau bermazmur, aku mau menceritakan yang baik kepada anak cucu, kepada orang lain. Dan itu bukan hanya cerita, tetapi juga seluruh hidup kita ketika mengalami susah, mengalami sakit, mengalami kekurangan, bagaimana kita dengan ketenangan tetap percaya Tuhan yang memberi saya hidup sampai saat ini, bukan mungkin hilang itu. Kalau tidak, ya sudah dulu ditinggal oleh Gusti. Nyatanya tidak, nyatanya sampai hari ini kita semua diberi hidup. Mari kita selalu bersyukur dan menggunakan hidup kita untuk hal-hal yang baik, perkataan yang baik, perbuatan yang baik, seluruh hidup yang bermazmur dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saya serahkan kembali kepada MC kita. Silakan. Bapak Ibu, mau yang kasih dalam Tuhan, katakan dalam hati Bapak Ibu, terima kasih Tuhan atas keselamatan. Mari kita ucapkan dengan penuh ketulusan hati, sekali lagi katakan dalam hati kita, terima kasih Tuhan atas keselamatan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Tuhan selalu menopang dan menolong kita. Dari kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama tadi, ada suatu karya Tuhan yang besar dan luar biasa untuk selalu menopang dan menolong kita. Maka bisa kita ikut Yesus betul ya. Nikmat. Tidak hanya lebihnya saja yang kita bayangkan, tapi nikmat. Terbukti saat ini Bapak Ibu semua dipelihara oleh Tuhan. Betapa kita harus terus bersyukur. Karena itu, mari kita mempersiapkan persembahan yang akan kita kumpulkan bersama saat ini. Begitu Tuhan sudah menyapa kita dengan kekuatan firman yang luar biasa, dan sudah waktunya kita akan bersama-sama mengungkapkan rasa syukur itu dalam bentuk persembahan. Anugerah yang sempurna itu datangnya dari Allah, dari Bapa sebagai terang di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi anak kehidupan selanjutnya. Ya, kita akan memberikan persembahan kita sambil kita menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga. Bangga hidup kita menjadi
tahun, baik hari ini ataupun di bulan ini, dan nanti kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Semoga kita sami berdua, kita bersatu hati berdoa. Rasa syukur dan sukacita kami pada saat ini kami nyatakan kepadamu Tuhan dengan pujian yang sungguh-sungguh keluar dari sukacita kami. Kami ungkapkan dengan perkataan-perkataan baik yang memuji Tuhan, juga dengan persembahan yang berupa uang yang adalah berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Melalui berbagai cara Tuhan memberkati kami semua. Dan dengan persembahan ini kami semakin rindu untuk mewujudkan rasa syukur yang lebih nyata dalam ikut ambil bagian dalam karya Tuhan, terutama di lingkup PKAYN, untuk merawat, memelihara persekutuan PKAYN. Tuhan berkenan memberkati persembahan kami, dan biarlah hidup kami semakin nyata menjadi persembahan yang harum melalui kehidupan sehari-hari dengan perkataan yang baik, yang memuliakan Tuhan, yang menceritakan kebaikan Tuhan, yang selalu siap berbagi yang baik bagi sesama. Ya Tuhan, saat ini kami bersatu hati, bersuka cita bersama-sama saudara-saudara kami yang diberi berkat tambahnya usia, genapnya usia kita di bulan Oktober ini. Untuk Ibu Yeni Wulandari, Ibu Utari Hidayat Cuk, Ibu Wuryaningsih, Ibu Gus Daryono, Bulis Triningsih, Pak Miro Soraharjo, Pak Konijar Suhartono, Pak Priyo Sutomo, Bu Wiji Ontario Ahmad, Bu Sri Kasianinwang, Pak Yudi Herman. Apabila ada saudara-saudara yang belum masuk di dalam catatan dan belum kami sebutkan, biarlah kami bawa serta dan saudara-saudara kami semuanya saja yang berulang tahun di bulan Oktober juga merasakan dan menaikkan syukur secara khusus kepada Tuhan untuk berkat kehidupan dan perjalanan sepanjang usia mereka. Kami juga mohonkan berkat kesehatan, kekuatan dan hikmat untuk melanjutkan kehidupan di tahun yang baru yang Tuhan masih berikan kepada saudara-saudara kami. Apabila ada saudara-saudara kami yang bersyukur karena ulang tahun perkawinan, karena kesembuhan, karena kesuksesan dari keluarga, anak cucu, dan berbagai hal baik yang dialami, Tuhan juga berkenan menyempurnakan rasa syukur saudara-saudara kami ini. Sebaliknya Tuhan, apabila di antara sukacita kami saat ini sesungguhnya masih ada saudara-saudara kami yang dirundung kesedihan oleh karena ditinggalkan orang yang terkasih, karena dipanggil Tuhan, oleh karena berjuang di dalam sakit penyakit untuk menjadi lebih sembuh, oleh karena pergumulan dan harapan-harapan yang belum menjadi kenyataan. Biarlah berbagai pergumulan, bahkan yang kami anggap beban hidup kami bawa datang kepada Tuhan Yesus yang memberi kok yang ringan, yang memampukan kami memikul setiap beban dan juga tanggung jawab kami dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya Tuhan sangat sayang kepada kami, Tuhan memperhatikan kami, Tuhan menolong kami untuk mampu menghadapi setiap persoalan yang ada. Kami berdoa untuk para pengurus PKAYN, Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan, karena mereka dengan sukacita tidak menghitung waktu dan tenaga untuk terjadinya persekutuan, untuk terjadinya perjumpaan antara kaum Nabi Yosua di Kota Malang dan sekitarnya. Karena itu Tuhan selalu memimpin, Tuhan memberkati pekerjaan pelayanan mereka. Kami juga berdoa di bulan Oktober, bulan Ekumene ini, berdoa untuk persekutuan gereja-gereja Tuhan yang dipersekutukan oleh Tuhan di dalam gerakan Ekumene, kiranya sungguh-sungguh boleh mewujudkan kesatuan tubuh Kristus, terutama dalam pelayanan kasih bersama kepada sesama
dan dalam sikap saling menghargai, saling menerima, dan juga dalam persekutuan bersama. Inilah ya Tuhan, doa kami, ungkapan syukur kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Dan sesaat lagi kami akan mengakhiri perjumpaan sesudah acara-acara yang lain. Kami akan pulang pada saatnya nanti. Sebelum kami pulang, kami mohon Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa senantiasa mengalir di hati saudara. Kasih Tuhan Yesus Kristus yang murni senantiasa menyinari kehidupan saudara. Kuasa Roh Kudus, sumber kekuatan dan hikmat, menuntun kehidupan saudara-saudara di usia adioswa untuk terus mewujudkan hidup yang penuh damai sejahtera hari ini sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, betapa luar biasanya. Ini kami hanya punya hadiah. Iya, sebentar ya. Ini kan ulang pernikahan. Oke, ya, spesial. Ya, ini ya. Kita aturkan kepada beliau berdua. Monggo berkat, Pak jodoh yang lain ini. Boleh Pak? Ya. Ulang tahun perkawinan yang ke-49. Nah, luar biasa sekali.
Bapak meluruskan sekarang-sekarangnya. Nama yang untuk Ibu Jessica dari Diaspora. Diaspora, itu nama 5B. 5B. Yuyung, GKKK. Oh ya. 26B. Ibu Tan Ani dari DKP 3. Ya, ikut apa? 25B. 25B. Ini DKP 3. Betul kan? Namanya Bu Lili. Ada. Oke. 19B. Ibu Santo PKJW tahun. Berikut Bapak. 29B. Maria Sahayu GKJW Mulyorejo. 27B. Chiu Yen dari GKP 3. Terima kasih. Baik, shalom Bapak Ibu. Masih semangat? Ini biasanya besok tidak suka terlalu lama lega. Saya juga minta waktu sebentar saja ya kan, sama Brenda tadi saya sudah sampaikan. Baik, melanjutkan sedikit yang disampaikan Bu kesaksiannya Bu Yeti tadi. Rupanya dari peristiwa itu Bu Yeti ini kemudian mendapat hadiah dari Tuhan untuk kemudian ditugaskan ke Jerman. Kepandangnya GKJW yang ada di Jerman sana itu yang namanya Penti Persekutuan Kristen Indonesia. Oke, baik Bapak Ibu. Pertama, sebenarnya telat ini kami mengucapkan selamat datang. Mestinya di awal, tapi karena sambutannya di tengah, di akhir ya. Jadi kami mengucapkan selamat datang di Jemaat Tulang Bawang, di Jalan Tulang Bawang. Jadi jemaat ini ya cukup besar Bapak Ibu, karena menurut data itu jumlah warganya ada 1.941 yang tercatat. Tetapi yang tercatat ya, tetapi yang aktif juga tidak sampai sejumlah itu, sebab sebagian juga ada di luar kota dan seterusnya. Nah, dalam kesempatan ini izinkan atas nama Majelis Jemaat Tulang Bawang dan seluruh warga Jemaat Tulang Bawang menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami oleh pengurus PKAIM, memberi kesempatan kepada Jemaat Tulang Bawang untuk menjadi tuan rumah pertemuan saat ini, dan bersyukur semua boleh berjalan dengan lancar, dihadiri oleh kita ini yang berapa Bu ya? 5.000. Jadi yang lain belum yang kemarin. Baik, bersyukur Bapak Ibu atas kesempatan ini dengan hiruk-pikuknya situasi bangsa dan negara kita ini. Kita masih diberi kesempatan dari semua itu juga atau lansia ini dihibur bersama, bisa melakukan kegiatan bersama hari ini, dan luar biasanya ini ada dihadiri oleh berbagai denominasi gereja yang kita beri tepuk tangan bersama. Catatan yang kedua, kami sekali lagi berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kalau tadi
sekali diberi kesempatan untuk menerima, dan itu tentu luar biasa. Dalam kesempatan ini kami bisa menjadi tuan rumah atas terselenggaranya ibadah Yusuf di Kota Malang ini. Nah, catatan yang ketiga sekilas saja sebagai informasi Bapak Ibu, di kami ini tercatat di WA grup Adi Yusuf itu ada 106 Adi Yusuf, tetapi yang aktif dalam ibadah yang kami selenggarakan setiap Jumat kedua itu lalu sekitar 70 sampai 100. Nah, tetapi kami sudah mencoba mewadahi di situ kegiatan kami adalah ini bukan pamer, bukan sekedar informasi saja terkait dengan Adi Yusuf di kami ini. Kami pakai dalam bentuk komisi yang namanya Komisi Pembinaan Adi Yusuf, dan itu ada pengurus-pengurusnya dan mereka setiap hari juga setiap saat ketika mau melakukan kegiatan, termasuk kegiatan saat ini juga mereka melakukan rapat persiapan supaya bisa terselenggara dengan baik. Nah, antara lain kegiatan mereka adalah sama ibadah, tetapi yang lebih penting dari itu adalah ada suatu wadah untuk para Yesus ini bisa saling tatap muka, seperti setelah mereka bisa membangun sebuah keribuan di dalam mereka bisa saling bertemu dan bertatap muka. Kegiatan-kegiatan lain ada yang khusus, misalnya menjelang bulan atau pada saat bulan kesaksian pelayanan, mereka juga dikunjungi oleh saling melakukan perkunjungan satu dengan yang lain antara pengurus kepada anggota Yusuf. Terus terutama yang sudah lemah fisik, yang sudah tidak bisa tidak ke gereja, terus mereka ini kami melakukan ibadah singkat dan melakukan percakapan bersama dengan mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu sekilas kegiatan Adi Yusuf di Jemaat Pulang Bawah. Dan saat ini sekali lagi kami atas nama Jemaat Pulang Bawah bersyukur sudah melawan dengan semua, dan kami sadar bahwa menyambut itu juga tidak mudah, itu banyak kekurangan yang kami lakukan. Maka dalam kesempatan ini kami memohon maaf. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini sungguh bermanfaat bagi kehidupan keimanan, terutama bagi para Yesus. Mengurus PKAI Kota Malang, kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami semua. Itu juga dari FAP atau Panitia untuk kawannya, Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Mari bersama-sama kita membangun keakraban di dalam kisah bulan kita merayakan bulan Ekumen ini, supaya kehidupan satu umat Tuhan, umat Kristen di seluruh dunia ini bersatu untuk menyatakan kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf dan Tuhan memberkati. Pulangnya mampir ke rumah kita, tambah usia, tambah teman, semangat Bapak Ibu, sabar-sabarlah supaya hidup kita tambah bermakna. Kita akan menuju sambutan yang kedua, dipersilakan kepada Ketua PKAI. Saya melaporkan Pak. Halo, Bapak. Hari PKAI luar biasa. Katanya oma-oma ini muda, tapi luar biasa semangatnya. Memberikan kita kepada oma-oma semua, kita juga semangat di dalam Tuhan. Amin. Amin, Oma. Mari katakan semangat. Makasih asik. Sama satu-satu sama-sama ya. Lansia sehat kata. Lansia sehat. Lansia lansia. Izinkan saya mewakili pengurus PKIN Kota Malang untuk menyampaikan
kasih kepada Ibu Pendeta Yeti Anggreni yang sudah menyampaikan firman Tuhan kita sekalian, dan juga Bapak Pendeta Tondro Gadi yang dari sebagai tuan rumah di sini. Terima kasih sudah menerima kami Oma Opa Semarang Raya untuk kita bersama-sama beribadah tempat ini untuk memuji memuliakan Tuhan. Luar biasa hari ini kami sungguh bersuka cita karena saya merasakannya itu, dan ada hal baru hari ini kami rasakan. Biasanya tidak ada door prize, hari ini ada door prize. Luar biasa. Jadi ke depan mungkin tuan rumah yang lain juga ada door prize, nggak usah mewah-mewah, tapi membuat kita suka cita. Amin, Oma. Ya. Jadi kita galakan ini untuk kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, sukacita Tuhan di dalam kita bersama-sama menikmati persekutuan PKIM di Kota Malang ini. Terima kasih juga untuk PKIM, Ibu, terima kasih untuk pelayanannya. Terima kasih untuk para majelis yang hari ini di bagian pelayan. Terima kasih untuk paduan suara dan tukang bawang yang luar biasa. Sudah usia lanjut tapi masih bisa joget, berarti bebas dari sakit lutut, ya, bebas dari penyakit-penyakit sendi, ya, luar biasa mereka masih luar biasa ini. Terima kasih, Bapak Ibu kasih Tuhan. PKIM sebelum COVID itu mengadakan ibadah 2 kali, satu kali setiap bulan, dan setelah COVID ini kami mengadakan 2 bulan sekali. Jadi awal tahun ini adalah awal dari kita memulai kembali PKIM di tahun 2025 ini, dan kita berdoa berharap ke depan kita akan kembali ke yang lama, jadi 1 bulan sekali, untuk kita terus mempererat hubungan kita antar PKIM Kota Malang. Kalau kita bisa bersama bertemu, kenapa harus kita lakukan seperti itu, Oma Opa? Adalah persiapan kita, Oma Opa, sebelum kita dipanggil Tuhan. Amin. Karena sudah kita nanti di surga itu memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Amin. Kalau kita nggak memuji Tuhan, gimana nanti memuji Tuhan? Kita nggak pernah belajar di sini, ya. Jadi dalam PKIM kita ini belajar terus menjaga komunikasi satu dengan yang lain. Kita senang ketemu dengan gereja lain, kita senang ketemu dengan yang lain. Bisa bertemu 1 bulan sekali, luar biasa. Ya, tadi ada yang ulang tahun pernikahan 49 tahun, ada yang ulang tahun dikasih hadiah, luar biasa. Ya, kita akan lakukan ke depan lebih baik lagi. Dan itu sebelum pandemi. Dan puji Tuhan tahun 2025 ini PKIM juga sudah diundang oleh Pemkot Malang sebagai anggota Komda Lansia yang sudah kebagian dalam Muskenbang pada tanggal 25 September 2025 yang diwakili oleh Bunda Yusen. Dan kita bersyukur kalau PKIM sudah diakui oleh pemerintah Kota Malang. Kita terus berdoa Bapak Ibu agar kita semakin hari semakin kuat dalam Tuhan, dan kita semakin diakui oleh pemerintah Kota Malang ini yang boleh mendukung PKIM yang ada di Kota Malang ini. Amin, Bapak Ibu. Kita semangat ya untuk melakukan itu. Dan hari ini kita bersyukur juga kehadiran hari ini saya mendapat laporan dari teman-teman kami dari PKIM 359 orang. Mari kita PKIM Kota Malang plus dari PKIM Kota Malang jumlahnya 359 orang. Ya, puji Tuhan. Ke depan masih lebih banyak lagi. Amin. Dan persembahan hari ini 2.833.000. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin menyampaikan laporan keuangan. Dan kita juga berharap Bapak Ibu ke depan kita tahu-tahu sebelum pandemi kita mengadakan juga ada Natal, ada Paskah. Ya, kita juga berharap tahun ini kalau kita membaik dari segi keuangan, dari segi kerjasama di antara kita sebagai anak Tuhan di Kota Malang ini, kita juga rindu untuk merayakan Natal bersama. Amin, Bapak-Bapak. Ya, agar kita
PKN, doakan itu ya, doakan bersama agar kita bisa bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, kasih Tuhan dalam kita merayakan Natal bersama di kota malam ini. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa Oma-oma pun mampu melakukan itu dalam Yesus. Amin. Itu harapan kita. Demikian. Yang selanjutnya untuk saldo bank, saldo yang ada di bank, PKN ada 14 juta 176.250 ribu. Saldo kelas awal 1.367.500 dan 5 menerima persembahan dari GBI Gembala sebanyak 1.844.000 dipotong dengan konsumsi GBI Gembala sebanyak 150.000 dan sisanya saldo kas 1.971.500. Itu untuk bulan Juni sama, dan untuk bulan Agustus saldo banknya tetap 14.176.750. Untuk saldo Agustus 1.171.500. Kemarin kan ada membeli karangan bunga untuk almarhum Bapak Bercito dan juga bantuan konsumsi rapat pengurus dikurangi 250.000, jadi sisa saldo kas 1.221.500 dan saldo bank tetap 14.176.750 rupiah. Demikian laporan dari kami untuk KAIN. Terima kasih KAIN sekali lagi, tetap semangat, sehat, bahagia bersama Tuhan. Berkati. Shalom. Tetapi membayar ya. Karena itu untuk pengembangan UMKM di kelas awal. Gitu ya Pak ya. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih. Di sini ada orang kuasa yang biasa memberkati Bapak semua. Amin. Ya, jangan lupa kita berjabat tangan dengan saudara kita, bukan mengirim muka belakang kita. Usia berapa Pak? 78. Oh terima kasih, salim nggih Pak, kula tak salim itu. Oh gini aja dan berkati. Amin. Ya.
Biasa banget.